Media Malaysia menggoda gelandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Egy Maulana Fikri bermain di negeri jiran. Media Malaysia, semuanya bola menggoda Egy Maulana Fikri untuk bermain di negeri jiran. Saat ini pemain berusia 22 tahun itu masih fokus dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Semuanya bola mengulas kemungkinan Egy Maulana Fikri berkarir di Liga Malaysia setelah mengutip artikel bola.com yang berjudul Misteri Klub Berikutnya dalam Karir Egy Maulana Fikri, OTW BRI Liga 1. Egy Maulana Fikri baru saja mengakhiri kontraknya dengan klub Slovakia FC Vioncello Timor FC per Desember 2022 yang semestinya masih berlaku hingga akhir musim ini. Dalam 10 tahun terakhir, pemain asal Indonesia memang rutin berkiprah di Liga Malaysia, mulai dari Andik Firmansyah, Evan Dimas hingga Sadil Ramdhani. Beberapa pemain Indonesia yang berjaya di persaingan Liga Malaysia ialah Andik Firmansyah dan kini Sadil Ramdhani bersama Sabah FC. Ujar semuanya bola. Peluang Egy untuk membesarkan namanya bisa terjadi jika dia menjadikan Sadil sebagai contoh terbaiknya sebagai satu di antara pemain asing konsisten di Liga Malaysia. Imbuh artikel tersebut. Egy Maulana Fikri baru bergabung dengan Selatan Timor FC pada Agustus 2022. Selama setengah musim, Egy Maulana Fikri hanya tampil dalam 9 partai dengan torehan 1 assist dari 307 menit bermain. Sepak terjang Egy Maulana Fikri di benua biru memang kurang mulus. Pemain asal Medan Sumatera Utara itu telah berganti klub 3 kali dalam 4 tahun. Saat ini tim Liga Malaysia datang melakukan persiapan matang untuk merekrut pemain baru. Sekilas tentang Egy tentu akan menarik klub untuk mencoba mendapatkan jasanya. Tutur semuanya bola. Bola.com sempat mencoba mewawancarai Egy Maulana Fikri dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali beberapa waktu lalu. Namun mantan pemain FK Senika itu irit bicara tentang masa depannya. Nanti saja timnas Indonesia dulu, ucap Egy Maulana Fikri singkat. Kondisi fisik saya baik selama training center. Saya juga siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022, ujarnya. Empat pesepak bola murid ini batal dinaturalisasi untuk gabung ke timnas Indonesia U20. Program naturalisasi dilakukan oleh PSSI terhadap pesepak bola keturunan yang ada di Belanda atas permintaan Sintayong. Program ini telah digalakan dari jauh-jauh hari dan telah menemukan 3 pemain yang dinaturalisasi dan akan menjadi penggawa timnas Indonesia U20 kelak. 3 pemain tersebut adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Nama terakhir bahkan tengah menjalani proses naturalisasinya. 3 pemain ini dipilih langsung oleh Sintayong setelah melakoni trial atau latihan guna persiapan 2 ajang bergengsi tersebut. Terpilihnya 3 pemain ini pun memastikan ketiganya akan tampil bagian bersama timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Dalam persiapannya menyambut 2 ajang bergengsi di tahun 2023 nanti, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20, timnas Indonesia U20 melakukan program naturalisasi. Sederet pemain keturunan yang ada di Belanda harus menerima kenyataan batal naturalisasi. Lalu siapa deretan nama pesepak bola yang batal dinaturalisasi untuk bergabung di timnas Indonesia U20? Simak ulasan FIFA yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, Jim Kruk. Jim Kruk merupakan pemain keturunan Indonesia angkatan pertama yang berlatih bersama timnas Indonesia U20 sebelum Piala AFF U19 2022. Pemain yang berposisi sebagai striker itu tak mampu memuaskan Sintayong selama masa pelatihan timnas Indonesia U20. Kedua, Kai Boham. Sama dengan Jim Kruk, Kai Boham juga sempat berlatih bersama timnas Indonesia U20 sebelum Piala AFF U19 2022 di pertengahan tahun ini. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini juga dinilai kurang mumpuni oleh Sintayong sehingga Justin Hubner yang terpilih. Ketiga, Max Christoffel. Pemain William II U18 Max Christoffel juga merupakan pemain angkatan pertama yang berlatih bersama timnas Indonesia U20. Bersama Jim Kruk dan Kai Boham, Max Christoffel gagal mencuri perhatian Sintayong dan menganggap kemampuannya sebagai bek kiri tak lebih dari para pemain lokal. Keempat, Zico Sore.
Berbeda dengan 3 nama di daftar sebelumnya, Zico Seri baru bergabung dengan timnas Indonesia U20 saat menjalani TC di Spanyol. Namun Sintayong mengambil keputusan cepat untuk tidak menaturalisasinya dan memilih Rafael Struijk yang datang bersama dengan pemain PEC Zwolle tersebut.